Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita mulai lagi ngaji filsafat kitab. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir di tema kebudayaan. Mungkin suara saya agak aneh ya, rada pilek-pilek gimana gitu. Nggak apa-apa, malah kelihatan agak maco. Biasanya suaranya kecil, kalau pas pilek pecah suaranya. Kita malam hari ini akan membahas tentang popular culture, atau orang menyebutnya pop culture. Ini tema-tema kita sehari-hari. Jadi ini budaya yang kita di dalamnya hidup, entah sadar atau tidak. Pop culture itu bentuknya macam-macam nanti, bahkan berhubungan dengan banyak bidang, termasuk agama. Maka kita perlu mengenali biar tidak keliru. Jadi kalau ada yang tanya tema-tema seperti ini hubungannya apa sih Pak dengan filsafat misalnya, bagian dari eksistensi hidup kita hari ini itu ya ada di sini. Jadi hidup dunia ramai, bareng-bareng orang banyak. Pop culture ini hari ini mungkin bentuknya dari viral ke viral. Bentuknya sekarang misalnya dari podcast ke podcast. Bentuknya YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Maka kita perlu ngerti ilmunya, kita perlu ngerti seluk-beluknya, biar tidak tertipu. Baik, bismillah, kita mulai belajar nggih. Ini popular culture ini memang kadang disebut pop culture, kadang disebut mass culture, budaya massa. Oke, enggak apa-apa. Makasih. Jadi ini bagian dari budaya yang berbeda dengan budaya waktu kita membahas Ki Hajar Dewantara, waktu kita membahas Sultan Takdir Ali Sabana, dan lain sebagainya. Nah, orang sering mengkategorikan budaya itu jadi 3. Yang pertama high culture, yang kedua low culture, yang ketiga ya pop culture ini. Meskipun nanti ada yang bilang ya pop culture itu bagian dari low culture. High culture itu budaya kelas elit. Jadi ya kalau di barat ya itu jenisnya opera, teater, kemudian sastra dan lain sebagainya. Itu bagian dari high culture. Ya kalau di Jawa budaya keraton, itu bagian dari high culture. Kita dulu pernah ngaji Serat Wedotomo, kita pernah ngaji Ronggo Warsito dan lain sebagainya. Itu high culture. Dibahas adiluhung luar biasa, tapi hanya elit tertentu yang menguasai mendalam. Mungkin ya elit-elit yang berpendidikan atau yang mengalami pendidikan. Orang biasa, mungkin seperti saya, teman-teman, atau keluarga kita yang orang biasa itu tidak terlalu bersentuhan dengan high culture ini. Nah, beda dengan low culture. Kalau low culture ini budaya, ada yang menyebutnya kelas pekerja.
kelas orang biasa. Meskipun istilahnya ndak enak ya, budaya rendah. Jadi budaya ini itu ya budaya, ya kalau tadi teater dan lain-lain, ya kalau yang low culture ini misalnya nonton film atau budaya permainan anak-anak dan lain sebagainya, itu low culture. Anak-anak sekarang main game dan lain sebagainya, itu budaya kelas pekerja. Kalau ada yang bilang budaya yang adiluhung, budaya yang agung, budaya kita yang luar biasa, itu biasanya yang disebut high culture ini. Ketemunya biasanya kalau Jawa misalnya ketemunya di istana dengan segala tradisinya. Kalau di kampung-kampung orang biasa enggak ketemu yang terlalu adiluhung, terlalu luar biasa itu. Ya ketemunya yang low culture ini. Nongkrong, kemudian ngobrol di pos kamling, kemudian ini budaya-budaya low culture. Ada lagi pop culture ini yang kita bahas malam hari ini. Kalau pop culture ini ya budaya pop, biasanya kuncinya ada di media massa. Yang mempopulerkan media massa dengan segala kepentingannya seperti kita bahas minggu lalu. Sehingga jadi tren. Kalau pop culture ini bisa high, bisa low. Jadi yang menyebarkan biasanya media. Nah kayak kemarin ya yang rame di istana waktu upacara 17-an. Terus ada yang nyanyi lagu. Nah kan itu bagaimana yang low culture bisa masuk ke level high culture. Habis upacara begitu tawaduknya, begitu kusyuknya dengan budaya istana upacara, tiba-tiba masuk lagu yang orang semua bisa joget. Nah ini low culture. Dan populer luar biasa. Kenapa? Disebarkan oleh media. Sehingga sekarang jadi pop culture. Kemarin mungkin teman-teman tidak ngerti lagu itu, sekarang nyari-nyari lagu itu bahkan mungkin hafal di kepalamu. Sekarang jadi tren. Jadi yang apa? Ojo dibanding-banding. Jadi ini namanya pop culture. Sekarang dia jadi populer di mana-mana. Yang tidak tahu dianggap ketinggalan zaman. Nah, jadi malam hari ini kita belajar pop culture ini. Sering saya bilang hidup kita hari ini itu kan mungkin lebih 50% di dunia maya, dunia media massa. Kalau hari ini orang menyebutnya medsos, media sosial. Kita sering terjebak di ranah pop culture ini. Malam hari ini kita lihat positif negatifnya pop culture. Kenapa sih pop culture ini harus dibahas serius? Nah, alasannya yang pertama, pop culture ini memang kadang orang menganggapnya alah budaya low, kelas rendah, alah apa lagu kok koplo itu, alah gitu, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa memungkiri yang kita sebut low itu, yang kita sebut inferior itu disukai banyak orang. Jadi ini kan menarik. Orang itu kan biasanya target yang kelas tinggi, tapi enggak. Kalau kasusnya pop culture ini orang ingin yang enak saja, nyaman saja, sehingga disukai oleh banyak orang. Jadi ini alasan pertama, wah ini menarik untuk dikaji. Gitu loh. Ini kadang kan kita terus, alah seleramu, selera rendah misalnya. Kok saya loh selera tinggi, enggak. Yang kita sebut rendah itu ternyata peminatnya banyak. Yang suka banyak. Nah ini alasan pertama. Alasan kedua, kita juga ada di situ. Saya bilang tadi ini eksistensial. Hidup kita hari ini. Siapa sih hari ini yang ndak WA-an, ndak Twitteran, ndak Instagraman, ndak semuanya punya mesti akun-akun media sosial. Meskipun kalau saya ndak punya semua. Saya punyanya WA saja. Tapi kan terlibat di situ. Kadang-kadang baca sekali-sekali Twitter di rumah itu yang miliknya anak saya itu neng yo membaca sebentar terus males.
Isinya orang gegeran, orang saling jatuh menjatuhkan, kubu sana kubu sini ingin saling baser-baseran dan lain sebagainya. Tapi ya itulah realitas pop culture hari ini. Nah, kita di situ, kita tenggelam di situ. Itulah mengapa tema ini menarik dibahas. Yang ketiga, fenomena pop culture ini membingungkan. Tidak bisa ditebak. Mana yang kemudian booming, viral, disukai, itu kan kita tidak bisa menebak. Wah, orang Indonesia ini sukanya yang gini-gini deh. Tapi nanti meskipun tiba-tiba beda. Jadi kayak film itu loh, kadang-kadang film ini loh kayak gini isinya tapi kok laku keras. Sementara ini film yang ini luar biasa. Mungkin isinya, ceritanya, aktor aktingnya, tapi kok tidak laku ya. Nah ini pop culture. Kadang-kadang yang ada film yang isinya cuma bikin kaget dok. Kan itu kan film-film yang isinya bikin kaget saja. Tapi laku keras. Ceritanya bisa ditebak. Tapi ono film ceritanya rumit, luar biasa. Tapi tidak laku. Kayak lagu-lagu itu, syairnya begitu-begitu, tapi laku. Jadi, nah ini yang menarik untuk dibahas. Apa sih yang menyebabkan terus ini jadi laku? Jadi budaya yang dikenal sebagai pop culture. Yang keempat, pop culture itu interdisipliner. Interdisipliner itu menyangkut banyak bidang. Jadi berhubungan dengan sosial, dengan budaya, dengan politik, dengan ekonomi. Politik kadang-kadang memanfaatkan pop culture. Besok kalau kampanye itu mungkin ada pakai musik dangdut, pakai koplo sebagai hiburannya, pakai organ tunggal dan lain sebagainya. Jadi ini kan lintas ada politiknya, ada ekonominya tentu saja. Pasti pop culture ini jadi kendaraan untuk memperoleh banyak keuntungan. Ada sosialnya, kita berkomunikasi dengan itu. Bisa dibayangkan kalau teman-teman tidak mengikuti budaya-budaya pop hari ini, itu mungkin obrolannya juga sering tidak nyambung. Misalnya saya tadi ngomong, ojo dibanding-banding kayak itu. Itu ngomong apa Pak Faiz? Tiba-tiba kok tidak boleh dibanding-bandingkan. Ini tentang apa? Tidak, itu kalian akan disebut orang ketinggalan zaman. Karena zamannya sekarang itu. Nah, itu yang disebut interdisipliner. Kemudian yang terakhir, pop culture itu kompleks. Tidak sesederhana kelihatannya. Jadi ada banyak sekali variabel-variabel yang terlibat di sana karena tadi interdisipliner. Baik, jadi ini latar belakangnya. Ini mungkin ada teman-teman yang ini kan sebagian besar mahasiswa ingin membahas pop culture tertentu, latar belakangnya ini. Kenapa sih pop culture itu harus dibahas? Mungkin ada yang pengen nyusun tesis maupun skripsi tentang pop culture. Nah, proposalnya yang awal kalimatnya ini ya, bagian kenapa kok pop culture harus dibahas. Oke, itu memudahkanmu bikin latar belakang masalah. Lanjut. Sekarang maknanya. Pop itu kan tadi populer. Ini kalau maknanya populer itu bisa banyak disukai orang. Ini yang paling terkenal. Bisa juga populer itu rendahan. Jadi menarik ya kalau buka kamus ternyata populer juga berarti jenis kerja rendahan. Kenapa sih? Karena populer itu di mana-mana ada. Kalau di mana-mana ada, ya ndak elit. Yang disebut tinggi itu kan biasanya yang jarang. Baju saja kalau ada yang kembali kan kalian, waduh, akeh tunggale. Jangan kadang-kadang nama kan juga begitu. Wah, jenenge kok podo, jeneng pasaran kuwi misalnya. Nah, itu justru yang jarang itu yang disebut elit. Maka populer itu karena ada di mana-mana dianggap ala itu level orang kebanyakan. Bukan level kita. Nah, jadi makna keduanya populer itu justru rendahan. Yang ketiga,
tujuannya biasanya untuk menyenangkan orang saja. Dan memang dibuat untuk senang-senang. Budaya yang dibuat untuk dirinya sendiri bersenang-senang. Jadi ini populer. Disukai, rendahan, untuk menyenangkan orang, dibuat untuk dirinya sendiri, untuk biar dikenal dan senang-senang. Itu makna populer. Kita lanjutkan. Nah, sekarang definisinya. Ada 4 definisi. Ini saya ambil dari John Story, karena temanya John Story yang saya bahas malam hari ini. Ada 4 definisi tentang pop culture ini. Semuanya benar, meskipun yang paling populer yang keempat. Yang pertama, budaya populer itu budaya dari rakyat, oleh rakyat, disukai rakyat. Ini populer, jadi budaya yang sumbernya kita, kemudian kita kan rakyat, oleh kita dan untuk kegembiraan kita bersama. Ini definisi pertama. Definisi kedua, budaya populer itu lawan dari high culture. Tadi sudah dijelaskan ya, ada budaya adiluhung, kelas tinggi, ada golongan masyarakat rendah. Istilahnya Story ini sisa-sisa peradaban elit yang luhur dan terhormat. Nanti ada penjelasannya bagaimana budaya populer ini kadang sebenarnya perlawanan dari orang biasa terhadap orang-orang elit. Jadi kalau orang elit itu kan agak merasa tinggi, merasa khusus, merasa dia di atas segalanya. Nah, perlawanan dari orang-orang kelas rendah dalam tanda petik ini antara lain lewat budaya populer. Ala budaya adiluhung, budaya kelas tinggi apa, ndak nyaman, ndak enak. Enak kita ini loh santai. Enak, bisa bebas joget, bebas goyang, bebas. Ini jadi istilahnya resistensi terhadap high culture. Perlawanan terhadap high culture. Itu budaya populer. Kalau budaya kelas tinggi kan kadang-kadang jalannya saja diatur, ngomongnya saja diatur, kemudian apa-apanya diatur. Kayak kalau opera, teater itu kan segalanya diatur sampai detail. Nah, kalau budaya populer lebih cenderung suka-suka. Nyari enak saja, nyari nyaman saja. Jadi definisi kedua dia lawan dari high culture. Dan ketiga, budaya pembebasan dari hegemoni oleh masyarakat kelas minor tadi, kelas rendah. Jadi kritik terhadap yang menghegemoni. Jadi kan dalam hidup ini kan biasanya ada tatanan-tatanan. Jadi kita boleh begini, tidak boleh begitu, harus ini, tidak boleh itu. Nah, pop culture ini dalam rangka menggugat itu. Hidup kok diatur-atur sampai jelimet, sampai rumit. Sudahlah, kita nyanyi saja, senang-senang saja. Lost doll saja, pokoknya santai. Jadi ini gaya budaya populer. Dan yang terakhir definisinya, budaya populer itu budaya yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga nama lainnya adalah budaya massa. Dan definisi keempat ini yang paling banyak dipakai. Jadi budaya populer ya budaya massa. Budaya orang banyak. Baik, kita lanjutkan. Nah itu kalau di bukunya John Story tadi, akhirnya disimpulkan 6. Budaya populer itu yang pertama banyak disukai orang. Jadi kuncinya itu. Pokoknya kalau itu statusnya budaya populer berarti banyak disukai orang. Yang kedua inferior karena dia lawannya high culture. Yang ketiga massal. Jadi mass culture, mass product, komersial dan lain sebagainya. Yang keempat people. People itu berarti dari rakyat, dari masyarakat. Ini loh suara rakyat yang asli, itu vox populi.
Dan yang ketiga, ideological struggle. Kelima, ideological struggle itu perjuangan ideologis dari hegemoni pemerintah, dari hegemoni high culture, dari hegemoni budaya kelas tinggi. Jadi keywordnya itu. Dan yang terakhir, postmodern. Postmodern perspektif itu sebenarnya tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Apa gunanya high kalau tidak laku, tidak operatif. Jadi kuncinya dia diikuti sebagian besar orang, berarti dia menarik, valid. Jadi itu gaya berpikir postmodern. Baik, ini teori-teorinya sebenarnya. Nah, bentuknya budaya pop itu ada banyak sih sebenarnya kalau teman-teman. Musik, TV, olahraga, permainan, game, komik, dan lain sebagainya. Jadi yang dalam hidup kita hari ini sebagian besar kita pegang di HP. Itu kan ada segalanya sekarang. Itu biasanya isinya pop culture. Budaya-budaya pop. Lagu apa yang sedang tren hari ini, film apa yang sedang booming, kemudian game apa yang sedang disukai, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk dari budaya populer. Oke, ini jahe, ini termasuk budaya yang adiluhung. Karena memanfaatkan itu. Kalau budaya populernya tidak kayak gini bentuknya, tidak geperan sendiri. Budaya populernya sasetan. Sekarang kan banyak jahe yang sasetan itu. Lebih mudah, lebih simpel. Baik, jadi bentuknya kenal ya. Paling tidak sampai di sini teman-teman ngerti, itu toh yang dimaksud budaya populer. Sebelum nanti kita analisis ya. Jadi barangnya itu. Kalau menurut saya sih budaya populer itu hari ini 100% bisa ada di HP kalian. Apakah itu musik, film, televisi, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita mulai masuk analisis-analisis. Yang pertama, tentang popularitas yang disebut populer tadi. Indikatornya populer itu secara umum ya, cirinya populer atau tidak itu biasanya 4. Banyak dilihat, banyak dikonsumsi, banyak tampil di media, banyak diomongkan dan didengar. Jadi itu 4 cirinya. Mana yang paling banyak diomongkan, dia mencapai popularitas. Dia sampai pada level budaya populer. Apa saja? Bahkan berita itu. Kalau sudah nyampe budaya populer itu sudah analisis tidak karu-karuan ngalor ngidul. Yang penting orang seneng. Meskipun kasus serius misalnya kasus pembunuhan antar polisi misalnya. Itu kan sekarang jadi pop, diomongkan di mana-mana sampai muncul meme-meme, gambar kartun-kartun, gambar lucu-lucu. Itu derajatnya sudah populer. Jadi banyak diomongkan, banyak dilihat, banyak dikonsumsi. Indikatornya itu. Hari ini kan semua orang mengejar ini, mengejar popularitas yang kita sebut viral itu kan. Ingin populer. Kadang-kadang kita kalau habis posting kan sebentar-sebentar dilihat. Sudah berapa yang ngelihat ya? Sudah, iya kan? Sudah berapa yang nge-like? Kok enggak ada yang komen ya? Kok enggak ada? Kita ingin populer. Jadi karena indikatornya memang itu. Berapa banyak dilihat, berapa banyak masuk media, berapa banyak dikonsumsi, didengarkan orang. Jadi budaya populer itu kebenaran yang dasarnya adalah benarnya orang banyak. Jadi semakin banyak diakses orang, semakin banyak dilihat orang, itu dianggap dia semakin benar, semakin baik. Jadi seburuk apapun karya, kok terus diapresiasi banyak orang, ya dia akan disebut sebagai baik dan populer. Jadi kayak
sekarang misalnya lomba apalah, yang kayak idol-idol itu, yang mencari bibit penyanyi dan lain sebagainya, itu kan yang menilai kan orang. Berapa banyak orang yang vote, berapa banyak orang yang milih dan lain sebagainya. Jurinya malah tidak punya kuasa, jurinya bisa nih ngomentari dok. Bisanya saya yes ya, saya no ya, bisa nih ngono dok. Tapi tidak menentukan nasibnya, yang menentukan apa? Vote-nya. Kenapa? Karena ini budaya yang populer. Semakin banyak dilihat orang, disukai orang, ya berarti itu baik. Meskipun fals orangnya, tapi kok yo yang vote banyak, dia bisa menang. Jadi meskipun kontenmu itu jelek, tapi kok yo terus kebetulan banyak yang nge-like, banyak yang melihat, ya dia dianggap sesuatu yang baik, yang populer. Nah, jadi indikatornya itu. Kemudian ya kalau ini pemicunya, untuk bisa populer kata John Story itu biasanya jalannya 5 ini. Yang pertama, iklan yang baik. Cara mengiklankan. Kalau kalian bikin konten kan bikin thumbnail yang kira-kira menarik orang. Jadi kan misalnya yang ngaji filsafat ini kan banyak yang motong kecil-kecil. Kemudian saya tidak ngomong itu tapi dikasih judul yang seperti itu. Misalnya saya sering ngomong, saya itu masuk ke dunia filsafat seperti tersesat di dunia, tersesat dalam kebenaran. Nah, terus judulnya nanti di YouTube, Pak Faiz ngaku sendiri kalau sesat. Loh. Jadi, meskipun isinya nanti orang baru sadar, oh iya ya. Nah, jadi itu iklan yang baik. Orang jadi penasaran. Oh iya kok Pak Faiz ngaku dewe sesat. Begitu didengarkan, alah. Jadi kayak hari ini kan kalau beli buku misalnya kalian, judulnya bagus luar biasa, covernya bagus. Cuma diplastiki, kalian tidak ngerti isinya apa. Jadi kalian, wah ini kelihatannya bagus. Begitu dibawa pulang dibaca, walah isinya cuma kayak gini. Itu berarti apa? Advertising yang sukses. Jadi iklan yang bagus, yang menarik. Atau seandainya tidak bagus, agresif. Kata Story. Agresif itu berarti terus-terusan. Kayak kalian misalnya baca apa, lagi surfing apa, nyari-nyari apa itu, iklan itu terus muncul. Buka TikTok keluar itu, nanti buka reel di Instagram keluar itu lagi. Lama-lama menurut kalian, wah ini iki opo sih kok mentu terus kalian ngeklik. Nah itu namanya agresif marketing. Nanti ada apa-apa ya kayak dikit-dikit Shopee, dikit-dikit apa gitu kan, iklannya agresif sekali. Akhirnya kan sadar tidak sadar terus tiba-tiba kalian ngeklik, tiba-tiba kok menarik ya ini, ada promo apalah itu, terus kamu klik dan lain sebagainya. Itu namanya agresif marketing. Demi apa? Popularitas. Ya ndak hanya dagangan, ndak hanya konten, bahkan ya konten ngaji, konten apa saja semuanya itu kan sekarang butuh dua ini, advertising dan marketing. Ada lagi yang ketiga, meet current needs. Kalau ini memang dibutuhkan. Hari ini orang butuh itu dan kebetulan yang kita tampilkan isinya itu. Berarti ini memenuhi kebutuhan kita. Meet current needs. Jadi misalnya hari ini nih orang sedang butuh informasi tentang teori-teori konspirasi misalnya. Konten kita isinya itu, otomatis ya konten kita akan diklik orang. Kalian kan kalau mau bikin konten kan selalu mikir ini orang-orang kira-kira pas butuh apa ya. Nah, yang keluarnya terus itu. Nah, ini namanya meet current need. Kemudian yang keempat, inovasi. Kalau inovasi ini memang merangsang ingin tahunya orang. Ada hal baru yang ditawarkan, ini namanya inovasi. Ya inovasi membuat orang ingin tahu. Dan yang terakhir, collective consciousness. Collective consciousness itu kesadaran kolektif yang nyambung dengan kesadaran orang hari ini.
sebagian besar. Itu namanya collective consciousness. Misalnya, ya saya bilang tadi, sedang rame-ramenya kasus pembunuhan antar polisi tadi, kalian bikin konten tentang itu. Kalian bikin konten yang isinya analisis-analisis, analisis CCTV-nya, analisis gesturnya, analisis apanya. Nah, itu mesti laku. Kenapa? Kesadaran kolektifnya orang hari ini itu. Nah, jadi pemicunya ini. Kalau ingin populer, kalian perhatikan 5 hal itu. Inovatif, sesuai kebutuhan, cocok dengan kesadaran hari ini, atau kalau tidak 3 itu, ya marketing dan iklannya yang bagus. Jelek tapi marketingnya bagus, bisa menang, bisa laku. Baik, jadi ini analisis untuk popularitasnya. Dari mana sih kok tumbuh jadi populer? Itu ya dari pemicu dan indikator tadi. Oke, lanjut. Nah, ini konotasinya. Silahkan ambil nafas dulu, silahkan minum yang ada minumnya. Konotasi itu makna yang berhubungan. Kalau tadi kan makna denotasinya, makna aslinya. Nah, ini semacam kesannya orang tentang budaya populer ini. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Yang sifatnya positif, popular culture itu yang pertama dia sangat diapresiasi, sangat disukai. Budaya yang sangat disukai. Yang kedua inovatif, selalu ada karya-karya baru. Yang ketiga worthy, worthy itu berharga. Yang keempat menunjukkan tuntutan dan nilai-nilai hari ini. Nah, ini nilai yang positif. Jadi kesan yang positif dari pop culture. Diapresiasi, inovatif, berharga, bernilai. Tapi ada juga yang negatif. Yang negatif itu yang pertama apa? Forced consumption. Konsumsi yang kayak kita ini dikejar-kejar, dipaksa. Jadi kalau kita ndak itu kayak tadi loh, kita ketinggalan zaman ini. Wah, kalau sepatunya ndak merek itu, kita out of date. Oh, kalau cara ngomongnya, kalau merek tasnya, kalau apanya ndak begitu, kita ketinggalan. Jadi kita dipaksa harus mengikuti. Itu namanya forced consumption. Kita dipaksa harus mengkonsumsi itu. Kalau tidak, kita ketinggalan zaman. Rame-ramenya kasus itu kok kita tidak ngerti, ayo kita dianggap ketinggalan zaman, maka kita harus mengkonsumsi. Yang kedua ya tadi, kesan negatif selanjutnya adalah low culture. Low culture itu budaya kelas rendah. Jadi pop culture itu dianggap ini budaya yang nyari seneng-seneng saja, budaya yang tidak dalam, budaya yang tidak reflektif kalau bahasa filsafatnya mungkin ngono. Nah, itu yang kedua, kesan negatifnya. Yang ketiga, komersial culture, budaya komersial. Itu untuk cari uang saja. Kalau kalian tadi ya cari AdSense saja itu. Tujuannya untuk nyari cuan. Nah, itu komersial culture. Dan yang keempat, for the commoner. Itu orang-orang biasa, itu orang kelas rendah, bukan kita yang elit. Nah, jadi itu untuk orang-orang yang beda dengan kita. Kita ini kan kelas tinggi, mereka kelas rendah, for the commoner. Jadi ini konotasinya. Kalau teman-teman ingin menganalisis, ya terserah mau mengambil konotasi yang mana. Apakah
pop culture ini positif karena menggambarkan situasi hari ini atau negatif? Menggambarkan budaya yang low culture dan sekedar mencari untung, konsumtif saja. Baik, ini konotasinya. Sekarang kita lanjut ciri-cirinya. Oke ya, cirinya pop culture yang pertama tentu saja tren. Tren itu ya berarti di mana-mana sudah. Dan itu apa saja? Apakah tren itu barang, benda, gaya, termasuk pengajian, termasuk ustadz siapa, dan lain sebagainya, itu bisa tren. Yang kedua, keseragaman. Biasanya kalau itu tren terus ditiru di mana-mana. Akhirnya seragam di mana-mana. Jadi itu ciri dari pop culture yang kedua. Jadi setelah tren diikuti di mana-mana, keseragaman bentuk. Misalnya model baju apa, tren. Itu jangan kaget kalau setelah itu di mana-mana ada. Model kopiah apa, itu besok sebentar lagi di mana-mana ada. Lagu apa yang sedang populer, itu mungkin nyetel apa saja gitu, denger lagu itu. Itu namanya keseragaman bentuk, kayak di TikTok itu loh, kalau pas lagi ngetren pakai postingan ini, nanti yang lain juga niru mirip-mirip kayak gitu. Jadi ciri kedua. Ciri ketiga, adaptabilitas. Adaptabilitas itu mampu beradaptasi. Ternyata dari misalnya ya ngaji yang 2 jam ini, yang disukai hanya yang bagian ini saja. Ya sudah, nanti kita adaptasi saja. Kita posting yang bagian ini saja. Itu namanya adaptabilitas. Dari lagu yang panjang ini, menarik cuma refnya bagian ini saja. Kita ubah saja sesuai. Kita potong segini, terus ditambahi video yang seperti apa. Nah, ini namanya adaptabilitas. Jadi mampu beradaptasi, mengikuti situasi. Kadang-kadang ya orientasinya biar untung saja. Kemudian yang keempat, durabilitas. Durabilitas itu semuanya ada durasinya. Budaya populer itu makanya disebut pop culture. Kadang-kadang pop itu diterjemahkan seperti busanya sabun. Busanya sabun itu kan pop, kayak apa ya? Kayak mainannya anak kecil itu loh, yang apa namanya ya, yang kalau ditiup, sabun yang ditiup keluar buletan-buletan itu. Nah, itu kan nanti bulet ini pada saatnya akan pecah. Itu yang kalau bahasa Inggris kadang juga disebut pop. Makanya istilahnya pop culture. Nah, cirinya apa? Durasi. Tidak akan terus-terusan. Beda dengan high culture, budaya adiluhung tadi memang dipertahankan. Sejak zaman nenek moyang dulu ini jangan dihilangkan ya. Itu high culture. Tapi yang pop culture ini ya sekarang apa, besok apa. Tidak ada yang abadi, ada durasinya. Jadi di level tren, di level budaya populer itu tidak ada yang terus-terusan. Boleh dicek acara TV yang mana, dahsyat apapun acara TV, pada saatnya dia tenggelam. Film juga begitu, musik juga begitu. Seenak-enaknya musik, kalian dengerin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sekian kali mesti bosen. Tidak mungkin terus-terusan senang. Itu durabilitas namanya. Sehingga yang sekarang populer besok bisa tidak populer, bisa dilupakan orang. Itu cirinya pop culture. Jadi kalian yang bergerak di bidang pop culture itu harus sadar ini. Jadi jangan terjebak dengan popularitas, jangan terjebak dengan dunia budaya populer ini, karena dia ada durasinya, tidak terus-terusan begitu.
Yang terakhir tentu saja profitabilitas, nyari untung. Jadi unsur ekonomi, mencari enak, mencari senang. Jadi ciri-cirinya budaya populer berarti tadi ya yo tren, yo seragam, adaptif, durable, dan profit. Jadi 6 ciri yang menunjukkan satu budaya ini populer atau tidak. Nah, sekarang kita lihat efeknya. Saya membagi 2. Ada efek individual, ada efek sosial. Efek individual itu ada 3, yaitu objektivasi, yang kedua alienasi, dan yang ketiga, ini saya sulit nyari istilahnya ya, tapi di bukunya begitu, pembodohan. Jadi kalian sering dibodohi. Yang pertama objektivasi. Objektivasi itu oleh budaya populer tertentu kita sering diposisikan sebagai objek saja. Jadi kalian itu di pikirannya para pencipta budaya populer adalah objek yang memberikan keuntungan pada mereka. Bagi yang bikin film, bagi yang bikin musik, dan lain sebagainya. Itu kan kita di mata mereka adalah objek yang menghasilkan keuntungan. Kitalah nanti yang ngeklik kemudian mereka untung. Kitalah nanti yang hadir membeli dan mereka untung. Nah ini namanya objektivasi. Yang kedua, sering juga budaya populer itu membawa kita pada alienasi. Alienasi itu ya membuat kita kayak alien, bukan manusia, kayak orang asing. Kenapa? Kita jauh dari diri kita. Kita dirayu, kita diprovokasi, kita didorong, kita dipaksa menganggap bahwa ini penting, ini baik, ini cocok untuk saya. Kita tidak membaca diri kita, merumuskan kebutuhan kita, terus mencari. Tapi kita diprovokasi terus bahwa ini cocok untuk kita, ini sesuai untuk kita. Sehingga kita terus ikut. Akhirnya apa? Kita teralienasi. Jadi teralienasi itu tidak jadi diri kita sendiri. Padahal saya maunya tidak begitu, tapi kok rasanya kalau tidak begitu ketinggalan zaman ya. Nah terus kita ikut. Akhirnya apa? Kita tidak jadi diri kita. Nah ini namanya teralienasi. Yang ketiga pembodohan. Pembodohan itu kita tidak boleh berpikir panjang-panjang. Jadi kita disuruh ikut saja memang sejak awal oleh budaya yang populer ini. Jadi di antara efeknya itu, ya pokoknya terima wae lah, ndak usah mikir panjang-panjang. Kalau kita mikir panjang-panjang itu mungkin ya TikTok, Instagram, YouTube itu mungkin ndak laku. Misalnya ada satu konten terus kamu mikir ini secara logika, secara hermeneutika, kalau dipikir mendalam, kalau nggak jadi. Kamu kan sudah tidak pakai mikiran, TikTok itu habis satu postingan, geser postingan yang lain, geser postingan yang lain. Yang penting seneng, yang penting bisa ketawa, yang penting bisa dapat lucu-lucu, aneh-aneh kan cuma gitu terus. Kalian berpikirnya nggak dipakai. Jadi kadang-kadang, apa ya masuk akal ya kayak gitu. Kamu kan tidak mikir itu, yang penting bisa ketawa saja. Yang penting seneng saja. Nah itu kalau istilahnya tadi pembodohan. Lama-lama kita canggih mengkonsumsi tapi tidak canggih menganalisis dan memproduksi. Ini efek. Jadi hati-hati dengan efek ini. Kemudian secara sosial ada efek juga, yaitu hedonisme dan pragmatisme. Hedonisme itu gaya hidup nyari enaknya saja
Dan pragmatis, nyari gampangnya saja. Nah, yo persis seperti mahasiswa kalau ada tugas dari dosen, tugas apapun siap Pak, wong Google masih ada. Nyari simpelnya, nyari enaknya, nyari mudahnya. Akhirnya ya generasi kita jadi tidak tangguh. Jadi kenapa fasilitas-fasilitas memang sengaja diberikan oleh pop culture tadi. Untuk kita biar bisa nyaman, enak, dan ini yang ditawarkan. Sekarang alat apa saja kan ada. Kemarin itu saya lihat ada yang alat untuk lihat film pakai HP, dikalungkan di sini, jadi kalian tinggal gini itu aja disediakan. Ngerti kebiasaanmu berlama-lama di HP, terus disediain alat yang kayak bantal itu, terus tapi ada alat pegang HP-nya. Nah itu memang sengaja begitu apa? Biar kalian nyaman, kalian enak. Jadi kalian diprovokasi, kamu butuh ini loh ya. Meskipun kadang-kadang kalau sudah beli ya kalian ya enggak pakai juga. Tapi kan kalian memang di iklani, di promosi ini biar beli itu seolah-olah kalian butuh. Mungkin yang suka belanja online kan kadang-kadang kalian seolah-olah dipameri kalian butuh ini loh, kalian perlu ini loh. Padahal kalau sudah dibeli terus nganggur di rumah. Nah itu efeknya. Jadi secara individual kita jadi objek saja, kita teralienasi, kita dibodohi. Kadang-kadang secara sosial juga kita, gaya hidup kita diarahkan untuk hedonistik dan pragmatis. Hedonis itu nyari senengnya saja, pragmatis itu nyari mudahnya saja. Baik, kita lihat. Ada banyak efek-efek yang lain. Saya tadi baru lihat ada beberapa materi menarik tentang efek-efek dari pop culture versi hari ini. Misalnya ini. Yang pertama apa? Sedentarisme. Sedentary itu menetap, diam. Budaya pop hari ini sering membuat kita kurang gerak. Jadi membuat kita diam. Kalau dulu itu kan gambarnya, orang main sepak bola itu ke lapangan. Sekarang anak-anak kita itu main sepak bola yo di HP, di laptop, di PS. Tidak ada geraknya. Makanya itu di gambarnya, kalau zaman dulu TV-nya yang gemuk, besar, orangnya kurus. Kalau sekarang dibalik. TV-nya flat semua, orangnya yang gendut. Kenapa? Kurang gerak. Jadi ini kemarin 2 tahun terakhir ini kan kita pandemi. Segala pekerjaan fisik kita tempuh online. Nah ini kita kena penyakit ini, sedentarisme. Penyakit menetap, kurang gerak. Apa saja kita lakukan online kan hari ini. Mau makan kita tidak perlu ke warung, tinggal ngeklik GoFood, Shopee Food, datang sendiri ke rumah. Mau belanja, dulu belanja lumayan ada jalan-jalannya di mall, sekarang juga tinggal klik datang sendiri. Apa yang tidak? Segalanya tidak pakai gerak sekarang. Bahkan di toilet pun sekarang airnya keluar sendiri, kita tidak perlu nyeduk, tidak perlu. Bayangkan itu, yang itu kan yang membuat kamu susah itu kan kadang-kadang itu. Sudah terbiasa nyeduk, sekarang tidak ada ciduknya. Akhirnya keluar toilet basah semua. Itu budaya kita itu kan. Itu sedentarisme. Kita kurang gerak hari ini. Budayanya ya budaya laptop, budaya gadget. Generasi rebahan kita hari ini. Isinya ala Pak, mau ditempuh dari rumah saja bisa, ngapain? Kuliah ya bisa online. Apa yang tidak bisa online sekarang? Ngaji ya online. Yang ngaji HP kita, kitanya ya tidur. Jadi apa-apa sekarang kita tidak gerak. Wong ya sedekah ke sesama tetangga itu sekarang tinggal diklik saja sudah sedekah. Tidak pakai diantar. Oke ya. Jadi peradaban yang sedentary, peradaban yang kurang gerak. Ini problem.
Lanjut ya, ini ada beberapa efek yang menarik. Nah, kalau ini facilness. Facilness itu nyari mudah, ndak mau susah. Orang yang ndak, kita hari ini saya bilang tadi nyari mudahnya saja. Ya itu ilustrasinya orang main game. Kalau dulu main game itu untuk naik level itu ya berjuang mati-matian. Kalau sekarang anak-anak itu pengen naik level ya beli. Iya kan, siapa yang kalau main game pengen naik level harus beli. Sudahlah, beli saja nanti level atas terbuka sendiri. Ngapain capek-capek berjuang. Jadi yang uangnya banyak ya levelnya tinggi. Dan itu yang punya game ya ngerti gimana caranya kamu sampai di titik terpaksa beli. Saking penasarannya sampai kamu terus beli, itu facilness. Jadi nyari gampangnya. Yang ilustrasi kanan itu foto. Kalau zaman dulu kan orang foto-foto itu ya capek kan bikin acting ini, acting itu ya. Kalau sekarang foto itu ya santai saja. Jadi orang hari ini nyari mudahnya saja. Nggak mau dibikin susah. Dengan segala fasilitas tadi yang dipegang. Masak ngapain sih? Capek-capek masak. Bumbu jadi ada. Bahkan yang sudah berupa masakan ya ada. Jadi kalau dulu yang putri-putri itu mesti gelisah. Saya enggak bisa masak, saya enggak bisa. Tapi sekarang santai aja ngapain. Pengen bumbu apa di mall ada semua. Bahkan enggak harus dalam bentuk bumbu, yang dalam bentuk makanan jadi ya banyak. Bahkan mungkin lebih murah kalau beli daripada masak sendiri misalnya. Nah, jadi facilness. Peradaban hari ini dengan fasilitas popnya membuat orang ogah susah, tidak mau kesulitan. Dan ini ya kita harus hati-hati. Generasi yang tidak mau sulit itu generasi yang susah diajak berjuang. Jadi ya tidak tahan banting. Mengalami kesulitan sedikit saja dia akan teriak. Oke ya. Tapi ya situasi mendorong kita ke sana, facilness. Ya tentu saja yang ketiga, nilai-nilai sekarang terbolak-balik. Jadi dunia maya misalnya beda dengan dunia nyata. Kalau dulu sharing is caring, sekarang tidak boleh. Sharing itu ilegal. Beda kan rumusnya. Kalau dulu memberi itu sesuatu yang mulia. Kalau sekarang membeli harus izin dulu. Kalau enggak ilegal. Nah ini contohnya. Ada banyak nilai yang berubah. Jadi yang kadang-kadang kalau kita cermati ada yang dulu baik. Tapi begitu masuk dunia maya enggak baik lagi. Situasinya sudah berbeda. Jadi kalau dulu misalnya kita sedang ulang tahun misalnya, terus teman-temannya diundang ke rumah, datang, itu kan dianggap wah luar biasa. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi begitu. Sudah ada dunia online. Tidak butuh lagi yang hura-hura, yang rame-rame. Nilainya beda. Dulu kalau Idul Fitri harus dari rumah ke rumah untuk salaman, minal aidin dan lain sebagainya. Sekarang cukup ngirim gambar, ngirim nil. Ya, jadi ngirim meme, ngirim nanti foto sak keluarga dikirim, di-share kemana-mana dan lain sebagainya. Tidak salah, tapi memang nilainya yang berubah. Jadi ada banyak tata nilai yang berubah. Dulu misalnya kalau ingin ketemu dosen itu zaman saya nunggu di depan ruangannya dosen. Bisa dari pagi sampai siang sampai sore. Itu pun dosennya tidak mesti ngantor. Kadang-kadang dosennya datang tiba-tiba, besok ya saya ini baru ada acara. Wah sudah ditunggu pagi sampai sore. Ketemu tiba-tiba tidak mau ditemui, maunya besok. Dulu tapi. Kalau sekarang mahasiswa tinggal WA, Pak besok saya mau ketemu, saya tunggu Bapak di kantor jam 9. Ya, jadi sekarang beda kayaknya. Nah itu yang disebut redefining values. Nilainya beda.
Ada banyak hal yang berubah. Mungkin ekspresi ketaatan, ekspresi ketawaduan, ekspresi keakraban, ekspresi cinta sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Oke, baik. Ada lagi superficiality. Superficiality itu ya kedangkalan, kurang dalam. Ya contohnya tadi ya, yang ulang tahun, ndak ketemu-ketemu saling mengucapkan doa. Ya wis, kalau kita ulang tahun malah sibuk jawab ucapan selamat ulang tahun di WA. Terus kita yang sebagai teman merasa aku kan temennya harus mengucapkan dong. Akhirnya semuanya copy paste mengucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Nanti yang ulang tahun malah repot jawab satu-satu. Ya terima kasih, terima kasih. Nah ya jadi kurang intim. Nah, istilahnya superficial, dangkal. Ada banyak hal dalam ranah komunikasi kita hari ini yang superficial. Tambah dangkal kita kurang dalam. Kadang-kadang komunikasi tidak mikir makna komunikasi, yang penting ngomong saja. Karena kalau tidak ngomong kita khawatir dianggap tidak ada. Nah, ini yang disebut superficial. Situasi hari ini begitu. Kemudian ada lagi parsimoni. Parsimoni itu nyari enaknya saja, nawar apapun itu. Jadi cara berpikir daripada. Itu model parsimoni. Jadi daripada begini mending begitu. Itu generasi hari ini begitu. Daripada capek-capek kuliah langsung ke kampus, mending online saja Pak. Nanti begitu online, Pak, daripada kuliah online kayak gini kita sulit paham, ayo luring saja Pak. Wah, generasi nawar terus. Jadi kalau diikuti selalu ditawar, meskipun apapun yang ditawarkan. Itu kalau di situ kan contohnya, wah enak sekarang bisa ngirim WA, enggak perlu lagi nelpon. Tapi terus daripada capek-capek nulis ya mending nelpon. Nah, nanti begitu nelpon, ngapain kamu capek-capek nelpon, mbok nulis saja kan lebih mudah. Generasi penawar. Jadi parsimoni, serba ingin mudah, jadi apa saja ditawar. Jadi misalnya ya kayak ngaji gini, gimana kalau ngaji ini kita tambahi jadi 3 jam. Wah, janganlah Pak, 2 jam cukup, 1 jam lebih bagus. Misalnya saya kurang ya gitu, kalau besok 1 jam ya. Pak ternyata 1 jam tidak enak, balik 2 jam saja lah Pak, bila perlu 3 jam. Dan itu gaya hari ini. Jadi kalau diberi tugas nawar, tidak diberi tugas, minta tugas. Nah ini parsimoni namanya. Itu generasi hari ini. Jadi efek dari pop culture. Makanya ada apa saja sekarang jangan kaget, dikritik. Jadi ada orang baik dikritik pencitraan, ada orang jelek apalagi. Jadi ada orang jujur dianggap kuno, lugu, tidak ngerti situasi. Ada orang tidak jujur apalagi. Jadi ini generasi yang nyari enak dan gampangnya saja. Nah itu parsimoni. Kemudian ya tentu saja effortless. Effortless itu generasi hari ini itu kurang usaha. Karena apa? Fasilitas. Itu coba gambar yang kiri itu kalau dulu antara mendengarkan musik, nonton film, chatting, baca berita, bermain alat musik, itu aktivitas yang beda-beda. Kalau hari ini semuanya bisa di depan laptop, depan komputer. Jadi itu yang disebut effortless. Cukup pegang satu aplikasi, kamu bisa apa saja. Bayar, kamu bisa beli, kamu bisa utang, kamu bisa macam-macam. Itu namanya effortlessness. Inilah gambaran pop culture hari ini. Jadi budaya yang
Kalau hari ini itu isinya apa? Membuat orang mencari mudahnya saja, mencari enaknya saja, dan itu difasilitasi oleh para produsen budaya. Oke, jadi efeknya ya. Jadi berarti tadi kita sudah belajar cirinya, kemudian efeknya. Kita lanjutkan. Sekarang kita berfilsafat tentang pop culture. Yang pertama ada namanya cultural capital theory. Ini perspektif tentang pop culture. Nah, kalau dalam cultural capital theory, pop culture itu budaya yang terpinggirkan. Budaya orang-orang yang tidak punya modal high culture. Sehingga mereka menciptakan budaya versi mereka sendiri. Jadi yang high culture misalnya budaya apalah gamelan, wayang yang adiluhung misalnya. Tapi tidak sembarangan orang bisa ke sana, prosesnya rumit, ruwet, sudahlah bikin saja campur sari yang koplo misalnya. Nah ini kenapa hubungannya dengan cultural capital. Tidak sembarangan orang loh bisa belajar tari ini misalnya. Ya sudah kalau begitu saya tidak tari itu, saya bikin tari sendiri versi kita orang kecil, orang rendahan yang biasa-biasa isinya. Nah itu namanya cultural capital theory. Ini menarik tentang cultural capital theory ini. Dulu para wali itu sangat luar biasa memanfaatkan cultural capital theory. Mereka bisa masuk di high culture maupun di low culture untuk menyebarkan agama. Mereka bisa bikin cerita-cerita adiluhung lewat wayang, tapi juga bisa bikin tembang-tembang dolanan anak-anak. Itu high culture juga, low culture juga. Dua-duanya ya cultural capital, cuma yang satu high, yang satu low. Nah biasanya yang adiluhung, yang high ini tidak sembarangan dimiliki, harus punya modal, bisa latihan kayak budaya keraton tadi, mungkin ya kalangan keraton yang mampu. Yang orang rendahan tidak bisa. Maka yang rendahan bikin budaya sendiri sebagai tandingannya. Itulah cultural capital theory. Biasanya berhubungan dengan nanti hegemoni, dominasi high culture pada low culture. Budaya yang tinggi merasa lebih atas budaya yang rendah. Ini loh Indonesia yang asli itu. Ini loh, kan biasanya begitu. Nah ini teori pertama. Cultural capital theory. Ada teori kedua untuk membahas pop culture ini, yaitu teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini ya punya pandangan fungsi dan disfungsi. Pop culture itu ya manfaatnya ada, tapi negatifnya juga ada. Misalnya manfaatnya budaya pop ini bisa menyatukan masyarakat. Nah ini fungsi. Bareng-bareng. Kayak kemarin di istana itu kan semuanya bareng-bareng senang bisa goyang bareng-bareng. Nah ini jadi perekat. Kemudian yang kedua bisa jadi hiburan. Jangan salah, hidup ini ya tidak kenceng terus, ya butuh hiburan. Tidak selalu tegang pakai teori-teori kelas tinggi, sekali-sekali ya cengenges-cengenges. Nah ya cengengesannya ini bagian pop culture untuk hiburan. Kalau ngomongnya kenceng terus, yang adiluhung terus, hidup ini rasanya berat. Kalau terus-terusan pakai misalnya konsep kita ini harus eling lan waspodo, kita ini wabot hidup ini. Tapi ya sekali-sekali, alah seneng-seneng santai aja bro, ngopi yo, ayo ya kan lebih enak. Jadi yang pop culture yang ini, yang santai-santai, ngopi-ngopi, dia sebagai hiburan.
Itu fungsinya. Nah, yang ketiga, fungsi pop culture boleh juga dia fungsi katarsis. Jadi fungsi pembersihan. Ada penelitian bahwa orang yang ceria, musik yang ceria, itu bisa mengatasi depresi 40%. Musik yang seneng. Nah, kalau kalian sedang stres untuk misalnya nggarap skripsi, nggarap tesis, itu kan adiluhung itu, urusan masa depanmu. Nah, boleh diselingi dengan yang pop. Jangan terus-terusan kenceng. Jadi itu fungsi. Kemudian yang keempat, bisa saja dengan meniru idola-idola populer itu kita justru dimudahkan untuk meningkatkan kualitas. Kayak kalian misalnya niru artis siapa yang suka Korea, wah orang Korea kok bersih-bersih ya misalnya. Ya lumayan kalian pengen niru Korea, niru bersihnya misalnya. Nah ini namanya idolatri, tapi idolatri yang positif. Mungkin kalian mengidolakan artis siapa. Artis itu lo murah senyum misalnya. Wah aku tak murah senyum ah. Wah artis itu lo apa. Nah, itu fungsi positifnya. Meskipun begitu ada juga negatifnya. Negatifnya tentu saja yang pertama merusak. Kadang-kadang dianggap merusak budaya inti yang high culture tadi. Yang adiluhung tadi. Ini lagu enak-enak mulia kok tiba-tiba dikoplo misalnya. Nah itu dianggap merusak budaya yang adiluhung tadi. Nah yang kedua dampak negatif tentu saja. Misalnya game, film itu ya negatifnya kan ada saja. Mungkin kekerasannya, mungkin pornografinya, mungkin apanya. Dan yang ketiga, idola itu bisa menulari yang positif tapi juga bisa menulari yang negatif. Bisa membuat hidup jadi dalam tapi bisa juga membuat hidup jadi dangkal. Nah ini perspektif fungsionalisme. Ada lagi yang ketiga, perspektif teori konflik. Jadi perspektif teori konflik itu melihat budaya pop itu penuh dengan konflik-konflik. Kayak tadi loh, ada konflik antara high dan low. Mungkin juga ada konflik gender di situ. Mungkin juga ada konflik antara yang kaya punya modal dengan yang miskin tidak punya modal. Nah, ini pakai teori konflik. Ah ini orang serius, ini orang tidak serius. Oh ini orang yang peduli, ini orang yang tidak peduli dan lain sebagainya. Ini pakai teori konflik. Jadi ini perspektif yang ketiga. Jadi pokoknya ini selalu melihat ada dikotomi. Yang satu ingin menghegemoni, yang satu ingin melawan. Baik. Nah, ini teori. Jadi ini saya membayangkan ngaji malam hari ini untuk teman-teman yang ingin nulis tesis dan disertasi. Jadi tak bantu banyak hal. Mulai latar belakang sampai teorinya. Biar tidak bingung. Isu yang diangkat untuk kasus budaya populer ini antara lain ini. Yang sering diangkat juga. Yang pertama apa? Tentang ras dan etnis. Jadi banyak kadang-kadang budaya pop itu agak rasis misalnya. Atau etnosentris, membanggakan etnis tertentu, merendahkan etnis yang lain. Ini juga nanti bisa jadi problem. Nah, ada juga isu gender sexuality. Kan sering itu kan orang mengkritik, wah ini kok ya perempuan terus ya yang jadi iklan. Padahal misalnya produknya ini otomotif, kok mesti perempuan sih, hubungannya apa sih? Itu pun ya dengan baju yang itu isu gender, seksualitas. Jadi pokoknya kalau iklan apapun harus ada perempuan cantiknya misalnya. Itu kan isu gender namanya. Budaya pop hari ini banyak berhubungan dengan isu gender, banyak yang membahas ini.
Kemudian yang ketiga, cultural imperialism. Jadi penjajahan budaya, mengunggulkan satu budaya untuk menghegemoni budaya yang lain. Misalnya memaksa agar kita mengikuti gaya barat atau gaya luar negeri yang lain, mungkin Arab, mungkin Cina, mungkin apa. Ini namanya cultural imperialism. Itu juga banyak jadi isu. Kemudian sering juga jadi isu yaitu kontrol dan sensor. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang kan kita marah, alah Menkominfo kayak gini kok disensor, kayak gini kok dikontrol. Nah itu kan kita tidak terima. Ini isu juga. Saya berkepentingan ini Pak, masa disensor? Misalnya, meskipun ya kalian kan sudah canggih, disensor pun ya iso bobol, iso masuk lewat mana-mana. Jadi, nah ini isu. Dan yang terakhir ya tentu saja isu tentang identitas dan nilai. Jadi isu identitas dan nilai itu siapa aku harusnya bagaimana. Kalau terus-terusan mengikuti pop culture, apa aku bisa mempertahankan jati diriku yang adiluhung tadi. Biasanya kan identitas budaya yang asli di high culture tadi. Kalau pop terus, kira-kira bisa enggak identitas budaya yang sejati tadi dipertahankan? Nilai-nilai utama budaya bisa enggak dipertahankan? Nah ini identitas dan nilai. Ini isunya. Jadi ini kalau nyari tema bisa dari isu itu. Kemudian teori. Ada banyak teori yang bisa dipakai untuk membahas pop culture ini. Yang pertama teori kapitalisme dan komodifikasi. Komodifikasi itu menjadikan apapun sebagai komoditas asal laku, asal mendatangkan keuntungan. Jadi hari ini kayak yang bikin konten itu kan apa saja kan sekarang jadi konten. Asal laku itu namanya komodifikasi. Kadang-kadang si mbahe marah-marah direkam. Terus diupload. Wah, yang nonton banyak. Dan kamu seneng. Jadi mbahmu kamu jadikan komoditas. Jadi nanti nanti adikmu yang kecil lagi ngapain, kamu syuting, kamu rekam, terus kamu upload, dikasih caption apa. Itu adikmu kamu jadikan komoditas. Ini namanya komodifikasi. Menjadikan apapun sebagai komoditas. Yang menarik apa? Yaitu yang di-capture. Yang penting laku, yang penting cuan. Apapun itu. Nah, ini teorinya namanya kapitalisme dan komodifikasi. Boleh pakai teori ini ya, yang punya Karl Marx dan kawan-kawan. Dari tradisi Marxisme, neo-Marxisme. Baik, yang pertama bisa pakai teori itu. Yang kedua tentu saja konsumerisme. Konsumerisme itu satu budaya yang kebalikannya yang dikritik oleh Karl Marx. Karl Marx itu kan mengkritik peradaban ini ditentukan oleh pemilik modal, pemilik produksi. Tapi belakangan berubah, bukan produksi yang menentukan hidup ini, tapi konsumsi. Orang merasa eksis kalau mengkonsumsi. Di pikiran kita isinya ingin mengkonsumsi terus. Jadi itu namanya konsumerisme. Budaya konsumen, budaya konsumtif. Teman-teman boleh cek ya, ayo di HP-mu itu ada berapa marketplace. Ada Lazada, Shopee, Tokopedia, apa nih? Tiap hari kerjaan kita nontoni mungkin ono sing murah, flash sale dan lain sebagainya. Pikiranmu kan itu, seputar itu dan sekitarnya. Konsumerisme. Dan kita merasa eksis kalau mengkonsumsi hal tertentu. Yang secara populer dianggap mungkin elit, mungkin baik, bagus, cakep, elegan dan lain sebagainya. Jadi itu budaya konsumen. Wah, kalau saya tidak pakai baju merek ini nanti dianggap
ketinggalan zaman. Wah, kalau saya tidak pakai sepatu yang dengan gaya ini nanti dianggap orang desa saya. Wah, nanti ini budaya konsumen namanya. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Iya. Kalian belum merasa ada sebelum mengkonsumsi. Jadi HP saja misalnya, HP harus merek ini Pak. Kalau tidak merek itu tidak. Kalau HP-nya yang mahal, yang mereknya kelas tinggi, wow, kamu kemana-mana dipamer-pamerkan. Kalau HP-nya yang kelas-kelas, HP kelas rendah, itu ya kamu beli casing nanti. Biar tidak kelihatan kalau itu HP kelas rendah. Kenapa? Karena kamu merasa jati dirimu tergantung konsumsimu. Kalau konsumsinya kelas rendah, kamu merasa juga jadi orang kelas rendah. Nah, ini konsumerisme namanya. Budaya populer sering membawa kita ke situ. Ke cara berpikir konsumtif. Yang ketiga, cultural liberalism. Ini sebenarnya yang mendasari banyak pop culture hari ini. Kesadaran bahwa aku ini bebas. Aku berhak ngomong, aku berhak berekspresi, aku berhak berasosiasi dengan siapapun, termasuk pers. Jadi pers juga merasa bebas. Nah, ini ideologinya namanya cultural liberalisme. Jadi basisnya kebebasan. Kan hak saya ngomong, kan hak saya berekspresi, kan hak saya membuat konten. Nah, ini ideologinya namanya cultural liberalisme. Terus ada lagi teori dominasi dan hegemoni. Ini sebenarnya teori dari Antonio Gramsci yang dulu pernah kita bahas. Jadi kalau dominasi itu memaksa dengan kekuasaan, kalau hegemoni itu memaksa dengan bujukan. Kita secara tidak sadar karena pengaruh iklan terus mengkonsumsi itu. Itu berarti namanya kita dihegemoni. Pakailah pasta gigi merek ini. Jangan pakai pasta gigi merek itu misalnya. Padahal kalau dilihat kandungannya, ya pasta gigi merek ini sama merek itu isinya sama saja. Tapi kita terhegemoni, Pak, kalau saya tidak pakai pasta gigi yang merek ini, Pak, muntah saya, Pak, misalnya. Saya harus merek ini misalnya. Padahal itu kalau dilihat komposisinya sama saja. Kenapa bisa begitu? Itu berarti kita terhegemoni. Jadi kita sudah ditelan oleh pop culture tadi. Budaya tertentu sudah menelan kita. Nah, kalau dominasi ini agak memaksa. Kalau dominasi itu misalnya ya dosen merintah mahasiswanya, kalian harus beli buku ini ya. Kalau tidak beli nilaimu maksimal B nanti. Nah, ini namanya dominasi. Tapi kalau dosennya bilangnya begini, buku ini ada semua yang saya ajarkan. Kalau kamu ingin lebih mudah belajar di mata kuliah ini, buku ini kamu beli. Tidak beli juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Ada gayanya gitu. Tapi kamu kan terus, iya ya kalau saya tidak beli nanti susah aku di mata kuliah ini. Kamu terus secara sukarela beli. Ini namanya kamu terhegemoni. Nah, jadi ada dominasi, ada hegemoni. Kalau hegemoni biasanya kamu terbujuk untuk masuk ke sana secara tidak sadar. Padahal sebenarnya kamu diarahkan. Nah, ini bisa juga dipakai teori untuk membahas pop culture. Kemudian boleh juga pakai interaksionisme simbolik. Ini sebenarnya teori budaya. Interaksionisme simbolik itu biasanya dalam pop culture itu ada simbol-simbol untuk berinteraksi sesuai konteksnya, sesuai situasinya. Oh, kalau ingin dianggap anak gaul, ngomongnya harus ada luguenya, harus ada. Nah, itu namanya interaksionisme simbolik. Kalau ingin dianggap anak soleh, ya ngomongnya subhanallah, akhi, ukhti, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya interaksionisme simbolik. Jadi ada simbol-simbol untuk berinteraksi yang khusus. Jadi budaya pop tertentu punya rumus-rumus, punya simbol-simbolnya sendiri. Jadi kalau di ngaji filsafat misalnya, kalau ini jadi tren pop culture, terus saya bilang
Mari teman-teman, nah teman-teman simbolnya. Tapi nanti di kajian yang lain, ikhwani fillah. Beda lagi. Ini namanya simbol-simbol interaksi yang beda-beda. Nah, orang harus ngerti simbolnya untuk bisa mengikuti pop culture ini. Cara memahaminya berbeda. Nah, boleh menganalisis pop culture pakai interaksionisme simbolik. Kemudian tentu saja teori-teori gender. Banyak sekali problem gender dalam pop culture. Mungkin musik, mungkin cerita, mungkin film. Misalnya film kok perempuan selalu jadi pelengkap saja, tidak pernah dia jadi tokoh utama misalnya. Itu kan problem gender. Atau lagu misalnya yang bias gender syairnya dan lain sebagainya. Ini pakai teori gender. Boleh juga pakai konsep globalisasi atau kebalikannya lokalisasi. Lokalisasi bukan lokalisasi yang itu ya. Maksudnya lokalisasi itu melokalkan yang global. Bagaimana nilai-nilai lokal dihidupkan secara populer. Nah, kalau globalisasi itu ya sudah lintas benua, lintas negara, di mana-mana ada pop culture. Nah, itu boleh pakai teori itu. Dan yang terakhir bisa juga pakai postmodern tadi. Postmodern itu pandangan bahwa tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada ini lebih benar itu salah, tidak ada. Gaya postmodern itu kan setiap mode, setiap gaya hidup punya reasoningnya sendiri-sendiri. Kenapa orang gaya hidupnya begini, kenapa orang gaya hidupnya begitu. Itu ya ada polanya sendiri, ada dasarnya sendiri. Oke, jadi ini isu dan teori. Oh, itu bisa jadi banyak tesis, banyak skripsi kalau kalian mau. Untuk membahas pop culture ini. Nah, di bukunya Story itu menarik dibahas secara khusus tentang idolatry, fans and fandom. Kalian kan banyak fans pada apa, pada siapa, ngefans pada apa. Nah, fans itu kalau kata Story itu respon dari orang biasa pada tokoh-tokoh dalam satu sistem yang disebut sistem selebritis. Kuncinya lewat media massa. Kalau fandom itu klubnya. Jadi fans klubnya. Jadi kelompok penggemarnya. Nah, itu namanya fandom. Nah, fandom ini biasanya memang dimunculkan kata Story dalam rangka untuk memenuhi tadi budaya konsumsi. Terus dimanfaatkan oleh yang punya modal untuk mencari keuntungan. Biasanya kalau sudah ada fandom itu terus kaosnya apa, bikin seragamnya bagaimana, kemudian foto-fotonya dibeli atau dan macam-macam. Nah, ini memang strategi kapital tadi, komodifikasi dalam rangka mencari keuntungan, memanfaatkan budaya konsumtif. Jadi karena pikirannya sebagian besar orang konsumtif, nah ini mumpung banyak penggemarnya ini, yuk bikin kaos yuk, kayak ngaji filsafat kemarin itu kan ada bikin kaos, bikin gelas, bikin apa. Itu logikanya seperti ini. Jadi memanfaatkan budaya konsumtif, budaya konsumen tadi plus komodifikasi. Mumpung ada fandomnya. Nah, tipe fans kata Story ada dua. Saya tidak tahu teman-teman ngefan apa, ada di level mana. Ada yang obses, ada yang histerik. Jadi kalau obses ini sudah sudah berlebihan. Oh, sangat terobsesi. Dia bisa melakukan apa saja demi idolanya. Kata Story bahkan termasuk melakukan tindak kriminal. Menyakiti dirinya, menyakiti orang lain. Mungkin ada yang sampai
ditato gambar artisnya yang dia sukai atau yang ditulis namanya dengan melukai diri dan lain sebagainya. Ini namanya obses. Jadi kalian senang dengan siapa, kalau sudah sampai level obsesi ini sudah. Kalian berani tawuran dengan yang melecehkan idolamu. Oh, kalau idola saya ini disenggol, carok ini urusannya. Itu sudah kelas obses. Nah, maka kemarin ada kasus sepak bola yang sampai kehilangan nyawa. Itu mungkin makom ngefansnya dengan klubnya itu sudah makom obses. Jadi sudah terobsesi. Sehingga dia mau melakukan apa saja, termasuk yang kriminal-kriminal. Kemarin di tempat saya itu ya ada yang sampai ngambil ngambil kompor, ngambil macam-macam karena dia tidak punya uang terus pingin masak sendiri. Jadi ngambil apa, orang jualan diminta apa dan lain sebagainya. Jadi melakukan yang kriminal-kriminal dia rela demi idolanya. Kebetulan idolanya klub sepak bola. Nah, ada lagi yang kelas histeria. Kalau ini tidak sedahsyat yang obses tadi. Kalau ini ya pokoknya kalau ketemu artisnya jerit-jerit, teriak-teriak, nangis-nangis, pingin, itu namanya kelas histeria. Jadi kalau pas ketemu idolanya, ya Allah, pingin terus teriak-teriak sambil nangis-nangis, dada-dada dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman yang mengidolakan sesuatu, seseorang, saya tidak tahu ada di mana, coba dicek. Levelnya sudah obses atau sekedar histerik saja. Semoga tidak ada yang obses ya. Histerik sajalah, tidak apa-apa. Tidak ngefans juga tidak apa-apa kok sebenarnya. Tapi ngefans ya tidak apa-apa. Asal tidak berlebihan sampai obses tadi. Baik. Nah, ini ada beberapa quotes yang saya bawa malam hari ini untuk memperjelas tema budaya populer kita. Yang pertama ini quotes dari Chris Jami. Ini menarik, ini anak muda dari Amerika. Dia nulis buku yang menarik. Silakan teman-teman cari bukunya, judulnya Filosofi. Menarik ya, filosofi itu membunuh filsafat. Jadi ini isinya mengkritisi cara berpikir yang sok bijaksana. Karena biasanya orang itu kan kalau baru belajar filsafat itu kan penyakitnya itu, sok bijaksana. Wah, engkau menyakitiku tidak masalah karena sakit atau tidak sakit urusanku misalnya. Itu sok bijaksana. Jadi baru belajar filsafat sedikit-sedikit itu biasanya ada itunya. Nah, dikritik habis-habisan oleh Chris Jame ini, dia nulis filosofi. Nah, dia ngomong juga, kata Chris Jame, budaya populer itu adalah tempat di mana rasa kasihan disebut kasih sayang. Pujian disebut cinta. Propaganda disebut pengetahuan. Ketegangan disebut perdamaian. Gosip disebut berita. Autotune itu software yang kalau saya tidak bisa nyanyi, suara saya jelek, kalau pakai software ini terus jadi bagus, jadi enak. Autotune disebut nyanyian. Nah, ini maksudnya Chris Jame apa? Budaya populer itu budaya yang tidak mendalam. Makanya sekedar orang kasihan itu sudah dianggap kasih sayang. Padahal misalnya kita ya, kan banyak itu orang ada video apa terus kita wah kasihan sekali ya. Terus kita nganggap orang yang bilang kasihan sekali itu orang yang penuh kasih sayang. Padahal itu ya cuma komentar sesaat itu saja. Tidak dalam. Jadi itu yang disebut dangkal. Jadi orang kasihan kita samakan dengan orang yang penuh kasih sayang.
Orang memuji kita anggap cinta. Wah, kamu orangnya baik sekali ya. Wah, jangan-jangan orang ini cinta padaku kan. Iya, sekali dipuji dianggap yang muji itu suka. Itu gaya budaya populer. Ada temennya nyanyi lagu cinta terus wah ini jangan-jangan lagu ini untukku misalnya. Itu kegeeran kaya ngono kuwi. Jadi sekedar pujian disebut sebagai cinta. Propaganda disebut pengetahuan. Wong orang bikin hoax, provokasi itu dianggap data, dianggap fakta. Nah, ini sering terjadi kan orang pro kubu sana, anti kubu sini, terus menampilkan hoax-hoax, berita-berita palsu. Kita terima saja. Kenapa? Karena kita setuju dengan dia. Nah, ini propaganda, provokasi kita anggap pengetahuan. Ketegangan disebut perdamaian. Jadi orang membahas perdamaian itu kan biasanya ketika ada perang. Ketika sedang tegang. Dan disitulah kita mulai ngomong tentang perdamaian. Orang ngomong bagaimana caranya damai antara Rusia dan Ukraina misalnya. Begitu mereka duduk untuk berunding sambil marah-marah tegang, itu kita sebut ini proses menuju perdamaian. Jadi ketegangan disebut perdamaian. Gosip disebut berita. Autotune disebut nyanyian. Jadi intinya pop culture itu sering-seringnya dangkal. Maka kita juga harus hati-hati. Jadi jangan kesusu ngejudge, jangan kesusu menilai. Ya karena memang karakternya untuk menyenangkan, untuk kita gembira, ya kita gembirai saja, kita ikuti saja. Nah ini quotes dari Chris Jami. Yang kedua, kalau ini dari Einstein. Jadi pop culture itu kan ketika kita mengikuti kerumunan, mengikuti orang banyak, trennya sedang itu. Hati-hati kata Einstein, orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan lebih jauh dari kerumunan itu. Orang yang berjalan sendirian kemungkinan besar akan menemukan diri mereka di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Jadi maksudnya Einstein, kita itu jangan hanya tenggelam dalam kerumunan. Jadilah dirimu sendiri. Kalau engkau hanya tenggelam dalam kerumunan, ya kamu tidak akan lebih dari kerumunan itu. Tapi kalau engkau menghidupkan dirimu sendiri, mungkin engkau akan punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Kamu akan sampai di tempat-tempat yang mungkin orang belum pernah sampai ke sana. Ini kalau pakai bahasanya Heidegger ada istilah Dasein sama Dasman. Dasein itu manusia yang otentik. Kalau Dasman itu manusia yang hilang, manusia yang tenggelam. Kita itu sering lebih suka lenyap dalam kerumunan daripada menghidupkan keinginan jati diri kita sendiri. Jadi kita sulit jadi orang yang otentik karena kita tenggelam dalam kerumunan. Kita itu selalu mengafiliasikan diri dalam kerumunan kita. Pak, saya itu anggota kelompok ini loh, Pak. Saya itu organisasi ini loh, Pak. Saya itu orang Jawa loh, Pak. Saya itu. Nah, ini kerumunan namanya. Tidak salah kita bagian dari kerumunan, tapi tampillah sebagai dirimu. Jadi kalau istilahnya Kanjeng Sunan Kalijogo kan angeli ananging ora keli. Mengalir dalam kerumunan, tapi jangan tenggelam. Kalau tenggelam kalian tidak akan diingat, tidak akan dihitung. Jadi kalau bahasa Arabnya wujuduhu ka'adamihi. Iya sih mengikuti pop culture, mengikuti budaya masa. Wong kita bagian dari masa, tapi
kita tetap punya nilai yang ingin kita pertahankan. Kita tetap punya prinsip yang tidak ingin kita langgar. Nah, ini sebenarnya maksud dari kalimatnya Einstein. Jadilah manusia yang otentik, jangan jadi manusia yang kerumunan. Ya, tunjukkan siapa dirimu, apa keinginanmu, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang bisa kamu wujudkan. Jangan tenggelam saja dalam kerumunan sehingga orang tidak tahu ada kamu ternyata. Oke, ini nasihat dari Einstein. Masih dari Einstein, ini dalam bahasa Inggris ini. Jangan mengambil keputusan hanya didasarkan pada popularitas. Hanya karena orang lain melakukan itu, bukan berarti itu adalah pilihan terbaik. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu, tolong, kalau pakai quotes ini ya, jangan dasarnya hanya popularitas. Jangan dasarnya itu yang lain begitu juga ya Pak. Teman-teman begitu semua ya Pak. Itu namanya dasarnya popularitas. Kalau kita memutuskan sesuatu dasarnya ini, padahal kebenarannya orang banyak, itu tidak mesti benar juga. Kadang-kadang cocok untuk seseorang, tidak cocok untuk orang lain. Cocok untuk dia, tidak cocok untuk kita. Maka jangan memutuskan sesuatu yang dasarnya popularitas saja. Nah, ini penting ini ya menurut saya. Karena kadang-kadang dalam kebenaran itu kita males berpikir sendiri, mengekspresikan kebenaran kita sendiri. Kita lebih suka ikut saja, mengalir saja. Yang lain begitu ya saya begitu. Kamu tidak pernah berpikir jangan-jangan kebenaran dia tidak cocok dengan kebenaranku. Jadi misalnya, oh dia kebutuhannya itu, makanya menurut dia melakukan itu, sementara aku kebutuhanku ini, kalau aku melakukan seperti itu tidak cocok. Jadi misalnya temanmu sudah punya keluarga, punya anak misalnya, dia punya tanggung jawab, kamu masih jomblo. Wah, itu kan dalam banyak hal berbeda kebenarannya. Kalau sudah punya istri ya dilarang lirak-lirik lo ya, dilarang suat-suit, wong sudah punya istri, punya pasangan. Nah, kamu yang jomblo ya cari, kalau kamu ndak lirak-lirik nggak dapat-dapat. Itu kan dua kebenaran yang berbeda, situasinya berbeda. Jadi yang benar untuk seseorang ndak mesti benar untuk kita. Maka memutuskan sesuatu jangan dasarnya popularitas, jangan dasarnya populer. Populer tidak mesti benar. Orang banyak itu tidak mesti benar. Kadang-kadang orang banyak bisa loh menyepakati yang salah. Misalnya kuliah kelas sepakat, Pak gimana kalau kelas ini sepakat kita tidak usah kuliah, Bapak langsung ngasih nilai saja. Bapak ringan, kita juga ringan. Enak kan Pak misalnya. Nanti nilainya dibuat A semua, kan enteng Pak. Bapak senang, kita juga senang nanti. Loh, itu bisa kan kejadian benar kesepakatan begitu. Ya wis, gitu aja ya. Saya juga sibuk banyak acara, wis kita gitu aja. Diam-diam kita sepakati. Loh, ternyata orang banyak juga bisa sepakat tentang hal yang jelek, yang buruk. Maka, yuk, kebenarannya orang banyak tidak pasti benar. Jadi tidak harus dijadikan dasar. Ya seandainya jadi rujukan, semoga tidak satu-satunya. Nah, selanjutnya yaitu kalimatnya mirip. Apa yang benar tidak selalu populer dan apa yang populer tidak selalu benar. Jadi ini nyambung dengan tadi ya. Yang benar tidak selalu populer, yang populer tidak selalu benar. Terakhir, ini mungkin teman-teman sering mendengar. Hanya ikan mati yang mengalir bersama arus.
Semoga kita tidak jadi ikan yang mati, yang mengalir saja tidak punya prinsip, mengalir saja tidak punya pendirian. Jadi kita manusia, bukan ikan, dan kita hidup, tidak mati. Maka tadi pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga tadi ya, ngeli boleh, mengalir, mengikuti kondisi zaman, mengikuti budaya-budaya yang hari ini populer, tapi tetap jangan tenggelam, tetap ora keli. Kenapa? Karena yang keli hanya ikan mati. Only dead fish go with the flow. Ini quote yang terkenal sekali untuk biar kita jadi orang yang punya prinsip, memegangi prinsip. Tidak hidup asal saja, mengalir saja. Bilang saya pasrah saja itu di akhir, tidak di awal. Jadi, ya Pak, saya ikut saja situasi yang terjadi itu di akhir, jangan di awal. Karena kalau di awal kalian tidak akan berjuang nanti. Berjuanglah. Lawanlah arus, tunjukkan dirimu. Jadi manusia yang tadi otentik. Sebagai dirimu sendiri. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Tadi saya rencananya sak jam saja, tapi kok materinya banyak. Akhirnya hampir 2 jam juga. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya kajian kita malam hari ini, bulan ini. Insya Allah bulan depan kita masuk ke tema yang berbeda. Untuk sesi kebudayaan kita cukupkan sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.